Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa dulu. Tuhan, sekarang kami tiba saatnya mau mengawali ibadah kami dari awal ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Engkau selalu menyertai ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Berani tampil beda.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Kau berikan dan kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau menggunakan telinga kami dan hati kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang telah Engkau berikan kepada kami dan yang telah Kau sampaikan kepada kami bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan untuk orang lain juga untuk menjadi berkat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Wah, kami tak percaya semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Dan pastinya kita bersemangat ya. Biarlah kita setiap hari menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ya adik-adik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas satu tokoh juga nih adik-adik. Siapa yang masih ingat? Ya, tentang Habakuk ya adik-adik. Dimana Habakuk ini adalah seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, sekalipun dia mengalami kesukaran dalam perjalanannya dalam menyampaikan firman Tuhan, menceritakan kabar tentang Tuhan, tetapi dia tidak berputus asa adik-adik. Dia tetap bersuka cita sekalipun dia mengalami ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Nah, pagi hari ini ada juga kisah yang menarik satu tokoh di Alkitab, yaitu tentang Timotius, di mana Timotius ini adalah baik hati dan pastinya dia bersemangat dalam menceritakan kebaikan Tuhan yang dia alami adik-adik. Yuk kita baca dulu kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang yang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, kita tahu bahwa Timotius ini adalah anak didik atau anak murid dari Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan ya adik-adik, keluarga Timotius adalah keluarga yang sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Baik dari orang tuanya sampai neneknya begitu mengasihi Tuhan. Sehingga adik-adik? Sehingga Timotius juga sangat mencintai Tuhan. Karena apa? Di dalam keluarganya dia melihat, dia memperhatikan bahwa keluarganya benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan adik-adik. Jadi setiap perjalanan Timotius, setiap dia melangkah adik-adik, Tuhan menyertai dia. Setiap apa yang dikerjakan oleh Timotius berhasil. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi setiap apa yang kita kerjakan ketika kita takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, yang dialami oleh Timotius ini adik-adik juga akan kita alami ketika apa? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Tuhan akan menyertai dan kita akan berhasil dan beruntung. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari Timotius adik-adik? Yang pertama adalah, perhatikan ya adik-adik, yang pertama adalah Timotius memiliki hati yang begitu baik, begitu lembut, begitu mencintai orang-orang sekitarnya, terutama mencintai Tuhan, dan sekitarnya juga dia sangat mencintai, sangat mengasihi. Jadi ketika orang lemah, dia menguatkan. Ketika orang membutuhkan bantuan, dia tolong, dia membantu adik-adik. Nah, di dalam sekitar kita juga ya adik-adik, kita perhatikan ini, kita harus memiliki hati apa?
yang mau menolong, yang mau berbelas kasihan, yang mau membantu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memiliki hati yang belas kasihan kepada semua orang. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus memiliki hati yang suka membantu, memiliki hati yang baik kepada siapapun. Sekalipun mungkin ada yang tidak menyukai, yang tidak suka dengan kita, kerjakan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa sih yang bisa kita pelajari dari Timotius? Yaitu semangat juangnya adik-adik. Semangat juangnya dalam apa? Dalam bersaksi, dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami oleh Timotius. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Sebagai saksi-saksinya Tuhan, kita harus bersemangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menceritakan kebaikan, kemurahan Allah yang kita rasakan, yang kita alami setiap harinya. Bukan malu adik-adik. Aduh, nanti aku takut kak, dibully kak di sekolah, takut kak nggak ada teman di lingkunganku. Jangan malu adik-adik untuk jadi saksinya Tuhan. Kita harus bersemangat untuk jadi berkat kepada semua orang adik-adik. Nah, apa sih lagi selanjutnya yang bisa kita pelajari dari kisah dari Timotius ini? Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kita jangan sungkan-sungkan ya, jangan malu-malu untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Oke, yang ketiga adalah Timotius, dia suka berdoa adik-adik. Jadi Kak Mita percaya kita semuanya pastinya rajin berdoa, suka berdoa ya adik-adik. Karena apa? Setiap doa kita pasti Tuhan dengar. Mungkin adik-adik katakan, Kak, aku belum bisa berdoa panjang Kak. Aku bisanya masih 1 kata, 2 kata, 1 paragraf. Enggak masalah adik-adik. Tuhan itu melihat apa? Kesungguhan hati kita. Tuhan melihat hati kita. Jadi Tuhan bukan melihat panjang doa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita ya adik-adik. Jadi kita mau belajar bersama-sama untuk rajin berdoa. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi apapun kerinduan adik-adik, permohonan apapun yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Jadi lakukan terus setiap hari ya adik-adik, berdoa setiap hari siang dan malam. Kita harus sungguh-sungguh ya. Jadi sampai di sini cerita firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita mau kerjakan apapun yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus bisa kita pelajari dari kisah Timotius. Dari Timotius adalah yang pertama, bagaimana dia begitu baik hatinya, bersemangatnya, dan dia suka berdoa. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Kak Mita percaya semuanya kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wah, ternyata keren banget ya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Mita tadi. Pastinya kebenaran firman Tuhan tadi telah memberkati hidup kita. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami ya Bapak. Biarlah persembahan yang kami beri bisa Engkau berkati, dan kami juga bahagia dan bersyukur atas hadirat yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Mita percaya kita pastinya diberkati oleh dari
ibadah kita pagi hari ini lewat pujian, persembahan kita sampai firman Tuhan. Kami tak percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan dan keajaiban-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami setiap harinya. Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Dan kami juga berdoa buat guru-guru Victory Kids kami, Engkau memberkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka boleh mengajari kami, membimbing kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.